4 kasus itu saya pernah lihat sendiri Pak. Langsung? Ya. Kalau ini tahan pertama malah. Detik pertama saya sebut, karena memang saudara yang formalin. Iya. Yang disebut-sebut sebagai kasus cyanida. Ya. Kalau pada saat, ini maaf nih, kalau memformalin itu semua apa? Dilupa telanjang. Begini Pak, sebelum melakukan formalin dokter harus yakin itu ada luka dan segala macam, jadi dia harus periksa seluruh tubuh. Justru itu yang saudara periksa tadi? Iya, diperiksa semua. Tidak ada luka? Tidak ada luka dan tidak ada bau Pak. Dari pengalaman saudara, pertama kali melihat jenazah seperti itu, bisa tidak kira-kira saudara menduga kematian ini kenapa? Tidak Pak, tanpa otopsi tidak Pak. Tanpa otopsi tidak bisa? Tidak. Apakah seorang dokter yang melakukan otopsi, umpamanya melihat jenazah, bisa nggak mengambil satu bayangan dulu, wah ini karena begini, barangkali ada ciri-ciri luar yang bisa dideteksi sehingga mengetahui, wah ini sepertinya begini nih. Tidak, bisa nggak begitu? Tidak Pak. Kalau kesimpulan akhir, benar saudara katakan tadi, semua patologi juga mengatakan seperti itu, harus otopsi. Ya. Nah, sekarang saya tanya bukan soal otopsinya, tapi kondisi pertama jenazah diterima, apakah seorang dokter punya kemampuan menganalisa kurang lebih kenapa sih ini? Bisa Pak, itu namanya scientific guess Pak, tapi itu harus dibuktikan dan itu tidak benar, harus dibuktikan. Ya. Yang saya tanya, bisa tidak? Ya bisa, kalau dugaan bisa aja Pak. Dugaan bisa saja. Ya. Kalau waktu itu saudara ada dugaan? Tidak. Tidak sama sekali? Tidak. Tidak Pak, karena nggak ada sesuatu pun. Pertama tidak ada luka, berarti tidak ada trauma. Kedua tidak ada bau yang saya kenal bau. Makanya tidak ada dugaan. Tidak. Karena sering kita dengar secara umum kalau seseorang itu kalau meninggal karena penyakit jantung, membiru, apa itu pengetahuan umum. Apakah memang begitu kalau kedokteran? Iya Pak, tapi kalau misalnya contoh seperti kayak begitu, dia serangan jantung, mukanya biru, ya kita tetap harus ambil darah untuk periksa. Betul. Yang saya tanya, pandangan pertama. Oh bisa, kalau menduga bisa Pak. Bisa. Dalam hal ini ada saudara hal seperti itu? Bagaimana Pak? Dalam kasus ini, karena kebetulan saudara yang formalin ada saudara hal seperti itu, ini hanya catatan aja bagi kami. Gini, anak karena ini masih muda Pak, udah jelas masih muda itu jarang penyakit-penyakit mendadak yang bisa bikin meninggal. Kedua, karena itu ada riwayat dia minum kopi katanya. Jadi kalau saya sih udah menduga. Terlepas dari situ? Bukan, menduga bahwa pasti keracunan Pak, karena ini memenuhi kriteria yang tadi saya omong Pak. Itu setelah saudara mendengar informasi ada minum kopi. Ya kan begitu. Ya. Kalau lihat orang mati mendadak di usia muda, udah pasti kemungkinan kalau tidak ada luka pasti keracunan. Kalau orang mati mendadak di usia muda, sepanjang pengalaman saudara, kurang lebih apa penyebabnya? Itu ada 1001 macam penyakit Pak, tapi yang saya sebut yang umum aja Pak ya, di otak itu bisa ada aneurisma namanya, itu pembuluh darah yang rada genting Pak, itu dia bisa pecah, seperti stroke pada usia muda itu bisa. Pembuluh darah pecah di otak bisa mendadak? Bisa Pak. Umpamanya lagi duduk begini tiba-tiba bisa Pak. Meninggal? Ya itu seperti kayak balon itu, tapi ada bagian yang lemah, jadi tiba-tiba bisa meletus kapan pun. Tiba-tiba meletus, tiba-tiba meninggal, atau ada dulu umpamanya pingsan, sempat dibawa entah kemana-mana dulu? Dua-duanya bisa terjadi Pak, tergantung perdarahannya berapa banyak Pak. Jadi meninggal di tempat juga bisa? Bisa, itu yang dari otak Pak. Itu kalau dari otak, yang lain? Yang lain dia bisa aja itu dari otak ya, itu radang otak, bisa juga mati. Radang otak, yang lain? Di jantung Pak, di jantung itu bisa aja dia punya kelainan bawaan Pak. Jantung, yang lain? Di paru bisa juga TBC Pak. TBC bisa mendadak? Bisa. Dia pada TBC dia pembuluh darahnya pecah, itu bisa yang namanya batuk darah mendadak. Kemudian apalagi dia bisa juga karena radang paru, itu juga bisa Pak. Nah itu semua itu nggak bisa kita tebak kalau nggak diotopsi Pak. Yang saya tanya bisa. Itu karena penyakit? Bisa. Kalau di luar penyakit ada? Racun Pak, segala macam racun Pak. Selain racun ada? Segala macam racun Pak. Selain keracunan ada? Tidak ada ya. Jadi karena penyakit atau karena keracunan ya. Bisa disimpulkan seperti itu ya. Orang yang mati mendadak dalam usia muda ada dua kemungkinan, karena penyakit atau karena keracunan. Ya betul Pak. Kecuali mungkin
tabrakan atau apa ya, benturannya. Iya, itu trauma Pak tadi. Itu kelihatan dari luar Pak kalau ada itu. Pada saat itu di formalin, memasukkan formalin dari mana? Dari paha Pak. Di paha itu 2 cm dari selangkangan itu dipotong sedikit, dicari pembuluh darah utama, dimasukin cairan lewat pembuluh darah tadi Pak. Masih bisa mengalir ke seluruh tubuh? Itu ada mesinnya Pak, namanya mesin kompresor untuk embalmer. Itu dimasukin ke mesin, kemudian dia seperti kayak seperti kayak orang buat masak itu. Jadi kesannya dipompakan begitu? Dipompa dari luar. Tidak karena meresap sendiri? Enggak, dipompa dari luar Pak. Itu mesin otomatis Pak. Mesinnya dibeli dari Amerika Pak itu. Harus begitu? Enggak, pakai mesin buat masak juga bisa Pak, yang tukang-tukang Ya, maksud saya apakah meninggal karena keracunan atau meninggal karena sakit memang harus dipompakan? Begini Pak, itu ada satu hal yang berbeda Pak. Formalin itu adalah ketentuan dari dinas kesehatan bahwa kalau orang mau dikubur lebih dari Formalinnya, cara memasukkan yang saya tanya. Cara pemasukannya itu bisa dengan berbagai macam cara Pak. Itu yang saya sebut cuma adalah cara yang lazim dilakukan oleh embalmer Pak. Saudara melakukan cara yang ini? Ya. Untuk cara yang ini, untuk korban keracunan apakah itu efektif? Efektif Pak, pada kasus apapun efektif Pak. Pada kasus apapun efektif. Jadi sama, korban yang meninggal karena keracunan atau penyakit, cara yang saudara lakukan itu cukup efektif, ya. Tadi disebut-sebut juga, dan juga dari beberapa hal yang kita dengar ini soal sifat dari sianida ini atau bentuknya gas. Ya. Kalau seseorang mengkonsumsi sianida, tentunya kecuali kalau bunuh diri, dia tahu ini tanpa sengaja, masuknya ke lambung bagaimana? Melalui apa? Kalau itu kan yang paling banyak lewat minuman atau makanan Pak. Masuk dari mulut ke kerongkongan, kemudian ke lambung. Dari lambung dia akan diserap, dia akan masuk ke darah. Dari darah pertama kali dia akan masuk ke sebelum hati. sampai ke lambung, dari mulut melalui kerongkongan. Ya. Apa ada kemungkinan penyerapan ke dalam tubuh? Tidak Pak, dia baru nyerap di lambung Pak, baru nyerap. Setelah masuk ke lambung baru menyerap, itu Ya. pasti? Iya Pak. Karena bersifat gas. Bukan Pak, kalau yang masuk lewat mulut itu berupa cair atau berupa padat Pak. Ya. Kalau yang gas lewat hidung, masuknya ke paru Pak. Iya, jadi kalau lewat mulut tidak sama sekali berbentuk gas, Ya. sehingga tidak mungkin mengalami penyerapan sebelum sampai ke lambung. Bisa dipastikan seperti itu? Ini ngomong yang mana nih Pak, gas apa cairan? Sianida, cairan. Kalau cairan harus masuk lambung. Langsung masuk ke lambung, tidak memungkinkan dia kemana-mana. Enggak Pak. Jadi seandainya terminum, Ya. kita katakan 10 ml, Ya. nyampainya di lambung sebegitu juga? Iya. Atau bisa jadi tinggal 1 ml? Ya kalau dia nggak muntah segitu masuk Pak. Kalau nggak muntah tidak nggak muntah. Ya. Kalau muntah kemungkinan keluar, tapi kalau tidak muntah memang masuklah sejumlah itu. Ya. Kalau sudah di lambung, Ya. masih mungkin mengalami berubah menjadi gas atau bagaimana? Selalu Pak ada keseimbangan antara cairan dengan gas Pak. Jadi terlibat ada cairan sianida, di atasnya ada gas dalam kondisi tertentu Pak. Selalu seperti itu dalam keseimbangan Pak. Maksudnya? Selalu ada cairan, di atasnya pasti ada gasnya Pak. Selalu. Cuman jumlah gasnya itu tidak banyak-banyak banget Pak. Oke. Cukup. Ya. Ya, sebelum kami bertanya ke materi, saya jadi teringat saudara pernah kita kenal waktu pemeriksaan kasus pelanggaran HAM berat Tanjung Priok. Tanjung Priok Pak. Ya, masih di Gajah Mada tempat saya. Saudara waktu itu adalah ahli forensik terhadap korban-korban yang sudah lama meninggal. Iya, itu 16 tahun Pak. 16 tahun. Dikubur di Pondok Rangon pada waktu itu. Iya, dari tahun 1984 peristiwa kita bongkar kasus itu 2003. Ya. Waktu itu saudara melakukan otopsi terhadap
korban-korban yang sudah tulang belulang atau bagaimana waktu itu? Begini Pak, pada waktu itu karena baru mau diungkap 16 tahun kemudian, kita mencari, menggali, melakukan penggalian dengan tata cara forensik. Kita dapatkan tulang belulang. Tulang itu kita bawa ke RSCM, kita taruh setiap tulang itu di atas satu meja. Jadi ada totalnya 12 meja Pak. Nah tugas saya adalah melakukan pemeriksaan. Itu tujuannya untuk mengetahui penyebab kematian kah atau? Ada dua Pak. Satu, mengidentifikasi korbannya siapa, dan kedua mencari sebab kematian sebisanya Pak, karena udah cukup lama. Waktu itu bisa ditemukan beberapa evaluasi penyebab kematian tersebut? Ya, beberapa bisa Pak. Ada yang bisa? Ada. Gini, kalau kematiannya karena kekerasan yang terdapat pada tulang, kita bisa tahu Pak, apakah itu ditembak, apakah itu dipukul dengan benda tumpul, itu kita bisa tahu Pak. Kalau racun? Kalau racun itu beberapa racun masuk ke tulang, makin masih bisa juga dicari Pak. Kalau bisa juga ya, diketahui? Bisa Pak. Kalau begitu, sampai berapa lama jarak waktu seseorang sudah meninggal jika dilakukan otopsi terhadap ya tulang belulang atau korban tersebut, jenazah itu masih bisa diketahui penyebab daripada kematian itu? Kalau itu ditanyakan sebenarnya tergantung banyak hal Pak. Pertama, tergantung kondisi tanah di mana dia ditanam Pak. Kalau kondisi tanahnya basah itu cepat hilang Pak, kita udah tahu. Tapi kalau tanahnya bagus, kering, itu tidak masalah Pak. Contohnya misalnya Pak ya. Itu kasus yang saya tangani selama 10 tahun. Saya pergi ke Papua Pak, mencari tentara Jepang yang meninggal di sana pada waktu Perang Dunia Kedua. Itu saya lakukan pemeriksaan dalam rentang 55 tahun sampai 60 tahun Pak, setelah kematian. Di situ kita beberapa kasus kita masih bisa tentukan sebab mati. Contohnya lagi itu pada kasus Tan Malaka. Tan Malaka kita lakukan pemeriksaan itu sekitar 50 tahun 60 tahun Pak. Itu dia tidak bisa ditemukan sebab matinya. Karena kenapa? Karena pertama tulangnya tidak lengkap, yang kedua itu dia ada di aliran sungai Pak, jadi di situ basah sehingga dia lebih cepat melakukan pembusukan dan penghancuran oleh alam Pak. Jadi itu nggak bisa diprediksi. Tapi Pak, pada beberapa kasus kalau memang dia terpreservasi dengan baik, misalnya pada mumi yang ratusan juta tahun, itu kadang-kadang masih bisa ketemu Pak. Pada penelitian dikatakan bahwa pada mumi ketemu bahwa dia menderita penyakit cacar misalnya, masih ada Pak. Karena kenapa? Dia tuh terpreservasi oleh es atau oleh tanah. Baik, jadi dari sini kami ingin tahu, karena sebelumnya kami begitu percaya dengan penjelasan saudara ya, dan sesuai menurut KUHP juga tadi disampaikan oleh penuntut umum, penjelasan saudara harus bisa menjadi terang benderang ya sebagai ahli. Jadi jangan sampai membingungkan kami Ya Pak. karena bagaimanapun saudara satu perguruan dengan ahli-ahli forensik sebelumnya ya, betul Pak. bukunya pun pelajarannya pasti sama itu. Tapi kami jangan dibuat ragu, sekalipun sudah dikatakan rekan tadi, kami juga memang yang akan mengambil kesimpulan dari pendapat saudara ya. Tapi kan akan lebih bagus kalau pendapat saudara itu bisa menjadi pedoman bagi kami di dalam mengambil pertimbangan putusan nanti ya. Baik, perlu diketahui ini, saat itu memang keluarga korban tidak setuju Ya Pak. dilakukan otopsi terhadap korban. Ya, menurut saya sepintas itu bisa terjadi tidak setuju karena mengira pemeriksaan perkara ini tidak serumit ya sekarang ya. Jadi cukup barangkali hanya melalui sampel saja begitu ya. Kalau menurut jaksa selaku pihak yang membuktikan kebenaran dakwaan ini masih ragu penyebab kematian korban dan tentunya didukung oleh keluarga ya pada korban ini, keluarga korban, apakah masih dimungkinkan otopsi ulang terhadap korban tersebut supaya lebih pasti ya penyebab kematian tersebut, atau cukup dengan sampel
yang sudah beberapa kali tadi diungkap di persidangan ini 0,2 mg per liter. Ada tanda-tanda di sana zat-zat kimia yang masuk. Itu sudah bisa dikualifikasi bahwa korban ini sesungguhnya meninggal karena ada kemasukan racun. Jelaskan dulu. Begini Pak, kalau pertama saya jawab mengenai otopsi ulang Pak. Otopsi ulang itu ada beberapa patokannya Pak. Pertama itu dianggap perlu oleh penyidik, jaksa dan penyidik, itu satu Pak. Yang kedua harus diakui bahwa yang namanya otopsi setelah sekian lama dikubur itu pasti tidak efektif Pak. Karena kenapa? Kemungkinan dapat hasilnya itu lebih kacau lagi barangkali, karena cyanida itu bisa meningkat kadarnya dan bisa turun kadarnya setelah sekian lama dikubur. Dan seperti Bapak tahu ya, di tanah itu ada cyanida Pak, jadi bisa nambah cyanidanya Pak. Jadi itu malah bikin bingung satu. Kedua, kalau dia sudah diotopsi cukup lama, itu bisa aja jaringannya sudah mulai busuk Pak, karena pengawet itu hanya bisa menahan selama beberapa hari Pak. Setelah itu dia busuk. Kalau dia sudah busuk, maka sebab kematian karena penyakit juga bisa tidak ada lagi Pak. Itu masalahnya. Jadi kalau menurut saya, walaupun itu bisa dilakukan, tapi efektivitasnya akan kurang. Nah, tapi kalau misalnya Bapak bilang bahwa hanya dengan pengambilan sampel mau ditarik kesimpulan, kalau saya sendiri, kalau ditanya saya sebagai ahli forensik, saya tidak berani Pak. Karena kenapa? Ilmu forensik itu tidak mengizinkan kami untuk menarik kesimpulan dengan hanya dari situ Pak. Karena tahu, pertama, racun yang diperiksa hanya beberapa. Bisa aja dia sebenarnya memang meninggal Pak oleh racun, tapi bukan racun cyanida gitu. Kenapa kita mesti ngotot sama cyanida? Karena kenapa nggak ketemu? Karena tidak dicari ke sana Pak. Satu. Kedua, kita tidak tahu matinya karena penyakit apa enggak. Penyakitnya di organ mana? Karena itu juga tidak diperiksa. Kalau saya bilang, maaf sebentar. Sekarang kan saudara tidak melakukan evaluasi terhadap kesehatan korban. ya, Jadi hanya dasarnya karena sedikit tadi kandungan cyanida di lambung itu. Ya. Jadi saudara tidak bisa atau ragu mengambil kesimpulan. enggak, bukan ragu Pak. Mohon maaf. Tidak bisa disimpulkan. Sama sekali tidak Pak, karena sebenarnya bukan soal di lambung Pak. Saya tidak permasalahan lambung, karena gini Pak, kita yang nangani kasus misalnya Baygon ya, orang minum Baygon, ada Baygon di dalam lambung tapi di hatinya negatif, kita bilang itu bukan Pak, artinya Baygonnya masuk setelah mati Pak. Itu contoh. Jadi lambung itu tidak pernah jadi patokan kita. Patokan kita adalah racun di dalam bagian tubuh manusia yang lain di luar lambung Pak. Di dalam tubuh manusia yang lain seperti Hati misalnya, pada kasus ginjal, otak, itu loh darah. Nah, ini itulah persoalannya. Tadi sudah berulang kali juga saudara katakan, mana lebih dahulu racun itu masuk ke lambung atau ke organ-organ tubuh lain seperti liver, urin, otak, segala macam. pertama masuk ke lambung, tapi Ke lambung. Oke, Pak. Stop dulu. Ya. Bukankah karena dia sudah keburu mati sehingga ya peredaran daripada racun itu tidak lagi atau sudah menyerap ke berbagai organ-organ lain, tapi tidak bisa lagi ditemukan unsur-unsurnya atau elemen-elemennya, sehingga dikatakan tadi di dalam rumusan-rumusan barang bukti 1, 2, 3 dan seterusnya negatif. Andai kata dia masih hidup atau masih bernapas, walaupun masih kejang-kejang atau masih ada urat nadi, di situ biasanya kan bisa dideteksi ada tidaknya cyanida di dalam darah dan lain-lain tadi. Bagaimana? Begini Pak ya, kalau cyanida masuk ke lambung, dia tidak diserap ke organ lain ke dalam, itu dia tidak mati Pak. Dia baru mati setelah dia masuk ke darah, kemudian dia menghambat enzim yang ada di seluruh tubuh, di otak, paru, dan jantung. Jadi dia masih masuk dulu Pak. Kalau belum masuk ke dalam darah, ke liver, ke hati, itu dia bukan keracunan Pak namanya. Tapi tidak bisa lagi saudaraku terdeteksi adanya cyanida di organ-organ itu. Masalahnya dia sudah keburu meninggal. Enggak Apakah Pak. ada alat untuk itu? Pak, begini Pak, ya ini saya bisa tunjukkan literatur Pak. Kalau orang meninggal karena cyanida, ini penelitian loh Pak ya, itu di hatinya ada
minimal 7,7 mg per kilogram, Pak. Baik, terlepas itu teorinya, menurut forensik sebelumnya 0,2 di lambung. Menurut itu Ong Beng Beng 1000, ya 1000 miligram per liter. Menurut saudara tadi sekitar 150. Ini teori, tapi fakta membuktikan, kita tahu semua, hanya hitungan detik ketika korban ya meminum kopi, tidak lama kemudian langsung dia kolaps. Nah, itu karena campuran apa yang ada di kopi itu, ya? Itu jawab dulu. Pak, Jangan karena yang lain itu. tidak jelas, Pak. Tapi sekarang gini, Pak, saya sebagai ahli cuma bilang bahwa itu tidak cyanida, bukan berarti dia tidak mati, Pak. Dia mungkin mati, tapi karena racun lain bukan cyanida, jadi jangan dibangsakan cyanida. Racun apa menurut saudara kalau Maka yang tadi periksa mana saya tahu, Pak. Itu karena justru kesalahannya di sini, kesalahan Pak, saya bilang, Pak, mestinya satu diotopsi, kedua diambil sampel cukup banyak dan diperiksa racun sebanyak mungkin, Pak. sudah cukup tadi itu? Ini sekarang dia karena minum kopi, kita tidak tahu di kopi itu apa yang masuk. Ya Pak, jangan dipaksa Pak kalau nggak ada, Pak. Kalau saya sih sebagai ahli saya bilang, kalau saya ditanya cyanida bukan tidak, yang lain saya tidak tahu, Pak. Penyakit saya tidak tahu. Itu, Makanya kami katakan, tapi ternyata ada sisa ya di lambung itu, cairan itu mengandung CNA. Pak, kalau Bapak mau ngomong itu, Pak, kenapa di abdominalnya negatif, Pak? Di abdominalnya negatif, Pak. Itu masih hidup, Pak. Belum ada apa-apa, belum pengaruhannya baru berapa jam. Itu artinya memang tidak ada yang masuk ke lambung juga, Pak. Dia bukan ahli. Loh, yang periksa puslapor loh, Pak, itu. Puslapor loh, ini kan ambil sampel. Dia kan petugas jaga, penjaga itu, petugas dokter jaga. Hah? Puslapor yang periksa, Pak. Baik, kalau begitu menurut saudara visum et repertum yang merupakan hasil ya simpulan daripada berbagai pemeriksaan daripada lapor waktu itu, apakah saudara meragukan itu? Saya tidak melakukan, justru kalau Bapak salah, saya tidak melakukan. Saya menerima 100% hasil otopsi. Saya menerima 100% dari hasil puslapor. Saya sangat menghargai, dan ini pasti dikerjakan dengan profesional, Pak. Kalau begitu apa yang dipersoalkan? Yang dipersoalkan adalah kalau orang meninggal karena cyanida, di hatinya mestinya ada, Pak. Ini tidak ada, Pak. Tiosianat juga tidak ada, itu tidak bukan. Teori apa itu? Kenapa, Pak? Menurut teori apa? Semua buku, Pak, semua buku toksikologi cyanida itu, cyanida itu, Pak, sama dengan arsen itu ada racun yang paling klasik, Pak, paling banyak dipakai untuk membunuh orang. Saudara. Atas dasar itu maka Pak, teorinya banyak, Pak. Ya. Dan semuanya memang seperti itu. Tapi kita berbicara fakta, korban ada, korban ada. Lalu apakah bisa kita digayang dengan berbagai teori-teori ini? Karena apa itu? Pak, itu bukan teori, Pak. Yang 7,7 mg per liter Saya itu tidak penelitian, bicara Pak. teori lagi. Bukan teori, Pak, Ini penelitian. fakta meninggal tidak lama setelah dia minum kopi. Iya, Pak. Dan di dalam urutan-urutan fakta tersebut yang sudah dibahas dalam persidangan ini, ada orang-orang tertentu yang melakukannya, yang diduga. Itu persoalannya. Jadi jangan dimentahkan persidangan ini jadinya. Karena ini motif harus kita ketemukan. Iya, Sebab dia mati karena apa? Begini, Pak, ya, saya dengan sangat hormat yang mengatakan saya juga turut prihatin bahwa ada seorang perempuan muda meninggal, Pak. Dan itu jelas meninggal setelah minum kopi. Itu saya setuju, Pak. Tapi kalau misalnya kita periksa ke arah cyanida, tidak, Pak, jangan dipaksakan ke situ. Ya bisa aja dengan Saya tidak saya memaksakan. tidak tahu. Tapi nyatanya memang dia minum kopi. Ya, ya berarti Itu kan fakta. Jadi bukan dipaksa, hanya sekarang jadi diragukan apakah karena racun atau tidak di dalam kopi itu, kan itu. Nah, kalau begitu menurut saudara, apa yang masuk di dalam kopi itu? Pak, begini, Pak, ya. Kembali, Masuk, ada zat-zat kimia lain. kita tidak tahu karena tidak diperiksa, Pak. Nah, kalau memang tidak tahu, ini kemudian saudara kan tidak pernah memeriksa korban apakah dia punya penyakit ayan, punya penyakit jantung dan lain segala macam. Iya, Kan? Pak. Tidak, kan? Makanya kasus ini nggak bisa disimpulkan, Pak. Oh, nanti kami akan menyimpulkannya ya, tapi perlu ada pendapat saudara. Baik,
kita lanjut. Saudara katakan tadi ada kewajiban ahli dokter forensik untuk melaksanakan perintah undang-undang. Ya, Pak. Ya. Dan saudara lagi membaca pasal 244. 224 Pak sampai 216 Pak. Iya, saya catat di sini. Barang siapa dipanggil sebagai saksi atau ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam ayat 1-nya pidana penjara selama 9 bulan. Ya, selama 9 bulan menurut pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tadi. Nah, ini serius. Kalau kita sudah melihat peraturan ini, ada korban yang begitu serius. Di Indonesia biasanya kan kalau tidak ada masalah dianggap biasa-biasa. Kalau di luar negeri sana dapat kita melihat sekecil apapun permasalahan itu diperiksa secara komprehensif. Kalau di sini, wah, makanya kita gara-gara birokrasi bisa duluan mati keluarga kita, harus bayar dulu, kan kurang lebih begitu. Ini bagaimana pendapat saudara di sini? Seharusnya bagaimana ini kalau begitu? Jangan dibilang kesalahan administrasi. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Ini kan mengakibatkan. Pertama Pak, untuk mendiagnosis seorang keracunan bahan A misalnya, maka yang harus dibuktikan adalah pertama orangnya saya tiba-tiba mati atau sakit Pak. Itu terjadi pada kasus ini Pak. Yang kedua adalah adanya kontak dengan bahan racun. Ya, kontak itu yang buktikan penyidik Pak, bukan kita. Ini kontak dia. Oke, dia menambah ya. Kemudian yang ketiga ada gejala yang sesuai Pak. Gejala pada waktu masih hidup ataupun pada waktu otopsi Pak. Nah, di sini Pak titik lemahnya. Karena yang gejala masih hidup saya tidak bisa komentar karena saya tidak tahu dan saya tidak tahu itu. Nah, kalau otopsi Pak, yang harus ketemu itu ada 3 gejala yang harus ketemu pada cyanida Pak. Pertama, kulit yang kemerahan. Ya, kemerahan. Kedua itu baunya yang kecium, dan ketiga lambungnya yang merah terang Pak. Itu. Dan bengkak. Dan kemudian terakhir ketemu racun itu di dalam organ yang khas Pak. Dalam cyanida yang khas adalah adanya cyanida dan tiosianat di dalam lepar Pak, di hati Pak. Ya, di darah dan tiosianat di dalam urin. Dan itu juga tidak ada, itu masalah Pak. Sudah termasuk ada itu. Kan yang lambung tadi bengkak, kemerah-merahan. Kulit kemerah-merahan, ya kan? Saya tidak tahu Pak. Loh, saudara bilang tadi teorinya ada 3. Iya, itu 3 Pak. Iya, Kulit kemerahan. Kalau Bapak baca di Dokter Slamet Purnomo itu kebiruan Pak. Biru sama merah beda Pak warnanya Pak. kemerah-merahan. Yang kedua Pak, kedua. Ini apa yang ada di meja saya ini, saya tidak ada alasan nih. Tadinya saya mau buka ini. Saya benar apa tidak nih? Ini kemerah-merahan. Buka. Syukur Pak. Pak, kalau kita gitu Pak, kita nggak bisa gambar itu Pak. Yang ada adalah Bapak mesti percayakan ditulis Dokter Purnomo Pak. Ya, habis. Karena ini yang periksa dokter ahli loh Pak. Ada di meja saya. Itu persoalannya. Ya. Saya lihat loh. Ya. Terlepaslah dulu nih, terlepas daripada ini. Sudah ya. Apakah juga kulit daripada seseorang ya baru meninggal itu ada tanda-tanda kemerah-merahan? Iya Pak. Ada. Ya udah, nanti kami menilai. Sekarang lanjut. Majelis instruksi itu tadi pagi bapaknya Mirna datang memberi gambar itu di atas meja hakim termasuk mejanya jaksa. Yang kita acuan itu yang di BAP sini, bukan yang di situ. Kami tidak mempersoalkan itu, tetapi ahli itu tadi alat bukti yang tidak sah. Ahli tadi mengatakan tanda-tandanya juga itu kemerah-merahan kulit. Begitu ya. Begini Pak, kalau kita nggak menilai ini, kita mesti serahkan pada ahlinya Pak. Ahlinya itu adalah dokter yang ada tertulis dalam visum Pak. Itu. Jadi kita percaya 100% dengan dokter ini. Nah, kemudian 7 itu tadi. Yang saya baca itu dari 7 kasus Pak. Dari 7 kasus yang meninggal jelas karena cyanida.
Dia rentangnya antara 0,7 sampai 23 mg per gram, Pak. Itu segitu, tapi rata-rata 7,7. Bukankah kalau ada tersisa 0,2 sekian karena penguapan? Karena katanya kan itu ada gas. Apalagi saudara bilang tadi, kalau sampai seseorang itu sudah dikubur, itu semakin tidak efektif. Nah, karena ada tersisa beberapa miligram per liter di lambung itu, bukankah itu karena adanya penguapan? Tidak, Pak. Penguapan efeknya kecil, Pak, nggak banyak, Pak. Serius, Pak. Kalau dia memangnya karena keracunan sianida, Pak, di situ banyaknya ada ratusan, Pak, di dalam lambung, Pak. 100 mg, Pak, nggak 0,2. Kecuali kalau, Pak, kalau itu dia, ya saya bilang, itu dianjurkan banyak sekali air, Pak. Tapi saudara kan tidak bisa memastikan juga sebaliknya, kalau tidak karena sianida, korban itu meninggal karena apa? Ya justru tanggung jawab ini yang pas kalau Karena minum kopi kan itu. iya, jadi kalau karena kopi yang ditambah bahan lain yang kita tidak tahu, Pak. Nah itu, saudara tidak tahu juga bahan lain yang dicampur di kopi itu kan? Iya, tidak tahu karena kan kita ahli, kita menggunakan yang kita tahu, Pak. Kalau tidak tahu kita bilang tidak, tapi kalau sianida ya jelas tidak, Pak. Yang lain tidak tahu, Pak. Nah ini dia, justru sianida yang menjadi sasaran empuk di sini, bukan zat-zat yang lain, ya. Dan dari hasil BB dan dari hasil apa terjadi pertukaran warna, tahu saudara kalau dicampur sianida itu di dalam satu kopi, susu dan es, bagaimana tahu kalau itu dicampur terjadi perubahan warna? Itu bukan percobaan saya, Pak. Saya nggak bisa, Pak. Baik, Bisa tidak apa-apa. Tapi tahu, saudara kan meneliti mengenai masalah sianida. Ya. Nah, tahu nggak efektivitas sianida itu jika masuk ke dalam air panas atau hangat-hangat lah, itu efektifkah atau harus setelah agak dingin dulu? Saya tidak bisa komentar penelitian orang, Pak. Yang saya Ya menjadi saudara. enggak, sekarang gini, Pak, yang concern saya itu soal jumlahnya, Pak, itu terlalu banyak, Pak, untuk diaman dilakukan. Yang justru jadi pertanyaan saya, yang dilakukan penelitian itu dengan es dan segala macam berapa miligram dimasukinnya, Pak? Bukan, jangan jauh panggung dari api. Pertanyaan saya, ini sianida sifat ciri saudara sudah sampaikan. Setuju, ya, pas. Walaupun kami bukan ahli di bidang itu, tapi kami jadi dapat pencerahan gitu. Nah, sekarang mengenai efektifnya apabila dicampur sianida itu ke teh kah atau ke kopi kah, itu efektifnya itu berapa kandungannya, kemudian apakah kalau pada saat hangat itu airnya itu menguap atau efektif? Jawab. Begini, Pak, kalau melakukan penelitian seperti itu bukan penelitian saya, jadi saya tidak bisa kasih komentar, Pak. Itu adalah penelitian orang kimia, Pak. Jadi mengenai keahlian saudara tadi di bidang sianida itu menyangkut Saya ahlinya bidang sianida yang masuk ke badan orang, Pak. Saya dokter, jadi bagaimana bisa masuk kalau tidak lewat air, disedot? Iya, tapi yang sudah ada di lambung, di hati, itu keahlian saya, Pak. Kalau masih dijelas itu bukan, Pak. Tapi kan masuknya dari mana? Dari pantat? Kan tidak, dari mulut. Apalagi saudara bilang padi itu kok hitam-hitam, tidak bisa. Itu kan dia menggunakan sedotan, saudara. Jadi sedot langsung masuk tenggorokan, makanya langsung menelan masuk ke lambung begitu loh. Jadi dari mulanya itu kan dari air, masuknya bagaimana coba penelitiannya? Jangan di tengah jalan lah penelitiannya. Begini, Pak, sebenarnya pada kasus ini yang di lambung saya tidak mempermasalahkan ada 0,1 atau 0,2. Itu sebenarnya tidak masalah, Pak. Cuma dari segi forensik nih, Pak, saya ahli toksikologi yang di dalam tubuh manusia. Kalau seandainya memang betul itu dia meninggal karena sianida, dia masuk ke lambung, Pak. Yang masuk itu mesti 150 mg, Pak, minimal. Dan 150 mg jadi 0,2 itu kurangnya terlalu banyak, Pak. Itulah yang Kami sudah paham tadi, tetapi kami juga tetap bertahan tadi, terlepas daripada teori-teori yang saudara katakan tadi berapa mil dan seterusnya. Nyatanya seketika hitungan detik ada korban. Begitu saya setuju, Pak. Ya, dan dia karena minum kopi. Ya.
Itu. Tapi saudara juga sependapat tadi seperti yang dikatakan oleh jaksa, bahwa di dalam lambung walaupun sedikit begitu itu ada racun cyanidanya 0, sekian, ya kan? Ya kan? Setuju ada di dalamnya itu zat-zat lain kan? Ya, tapi masalahnya sebagai dokter Ada tapi ada zat lain. begini Pak, seorang dokter forensik bilang dia keracunan cyanida kalau ada di hati dan organ dalam Pak, bukan di lambung Pak. Kita sudah mengatakan tadi, bisakah dideteksi yang orang sudah lama meninggal, di darah ada cyanida, atau di otak, atau di jantung, atau di urin dan hati, bisa dideteksi lewat sesuatu alat? Bisa Pak. Alat apa itu? Itu tanya ahli kimia Pak, bukan saya Pak. Saya bukan Tapi ahli bisa ya? Iya. Nanti ada ahli kimia Tapi forensik. kalau orang sudah lebih dahulu meninggal, ya itu tidak akan bisa dideteksi. Makanya ada hasilnya negatif kan? Pak, jangan dipaksa Pak. Kalau negatif negatif Pak. Tidak dipaksa. Jawaban saudara tinggal saya tidak bisa menjawab. Justru Pak ya begini Pak, justru pengamatan saya sangat luar biasa pada rekan-rekan puslapor. Mereka jujur negatif dan negatif Pak. Ya kita mesti hargai itu. Tapi kalau sebagai dokter forensik kalau bilang itu negatif, di hati negatif, ya negatif Pak. Justru karena saya mempercayai mereka, maka saya bilang kalau itu negatif berarti bukan cyanida. Yang lain apa? Saya tidak tahu Pak. Jadi bukan itu negatif karena memang dia sudah keburu duluan meninggal. Pak, jangan berteori Pak. Loh, saya bukan berteori, bertanya. Bukankah itu tidak bisa terdeteksi karena sudah lebih dahulu meninggal orang? Saya lebih curiga Pak ya, itu karena ada racun lain yang tidak diperiksa. Yang diperiksa itu kan cuma yang ditulis di situ doang Pak. Racun lain banyak Pak. Sebenarnya Pak ya, kalau pemeriksaan racun jalan Pak itu bisa mendeteksi berbagai macam bahan Pak, nggak cuma segini banyak. Cuma mungkin kalau menurut saya dokternya itu tidak meminta sebanyak itu ke lapor. Sama aja seperti Mengapa dia tidak meminta sebanyak itu? SOP Pak. SOP masalah setiap pemeriksaan bayarnya mahal Pak. Wah, Betul Pak, satu pemeriksaan misalnya contoh Pak ya, kalau narkoba itu satu pemeriksaan itu satu sampel itu 250.000 Pak misalnya. Kalau kita meriksa satu 50 macam Bapak bayangin itu bisa bangkrut Pak. Itu kedokteran forensik selalu gitu, mereka akhirnya terpaksa Baik. Pak memilih beberapa yang paling umum. Kalau itu negatif semua kita bilang mungkin keracunan, tapi racun yang lain kita nggak tahu Pak. ya saya jadi penasaran ini. Ini kepala mandi basah. Sudah kita bongkar kasus ini untuk menggali kebenaran sesungguhnya. Ini baru berapa lama? Ya, baru berapa lama ini korban dikubur? Apakah masih efektif Tidak Pak. kalau di otopsi? Saya bilang tidak Pak. Tidak. Pertama karena Kalau begitu satu-satunya jalan untuk mengungkap fakta ini agar diketahui dia meninggal karena apa, lewat apa menurut saudara? begini Pak, walaupun ya itu kurang efektif Pak, kita mengharap mudah-mudahan alam membantu Pak. Ya. Diperiksa masih ketemu racun lain, tapi lakukan otopsi ulang di center yang berbeda Pak, dengan keahlian yang lebih berbeda Pak. Artinya dokter forensik dari center lain, misalnya Surabaya misalnya, atau Jogja, saya tidak tahu, tapi silakan ke itu, mungkin ke Makassar Pak. Kita punya center forensik banyak Pak. Yang bagus-bagus itu di Jakarta, kemudian di Surabaya, di Makassar, itu mereka bagus Pak. Jadi silakan ke sana. Tapi kalau menurut saya jangan ke UI Pak. Kenapa? Karena yang meriksa itu lulusan UI Pak. Jadi itu nanti ada bias Pak. Di ke periksa ke tempat lain. Atau pemeriksaan toksikologinya dikirim ke luar negeri Pak. Cuman itu satu-satunya Pak. Kita bisa pakai 135 Pak pasalnya. Ya, jadi kami terus tadi bertanya itu untuk meyakinkan kami juga ya. Nanti kami yang akan mempertimbangkan jawaban saudara itu. Nah kemudian ini ada pertanyaan yang menarik lagi. Saudara katakan tadi kalau di lambung ada kehitam-hitaman, berarti ada pendarahan di lambung. Betul kah? Itu disebabkan karena apa? Kadang gini Pak, NaCN itu kalau lihat dari sudut kimia Pak, Na itu basa kuat, Cn itu asam lemah, bercampur dengan HCl, asam lambung Pak. Dia bereaksi menjadi Na, ada di Na, kemudian Cl dan HCN. HCN itu akan keluar sebagai gas Pak. Nah itu Na-nya
akan bereaksi dengan H2O menjadi NaOH. Nah, NaOH-nya itu yang membuat itu jadi bengkak, Pak. Seluruh bagian dalam selaput lendir lambung itu bengkak, merah dan berdarah. Sudah berdarahnya beda, Pak. Berdarahnya di bawah lapisan itu, di bawah lapisan selaput lendir. Sehingga kalau kita siram sama air itu dia tidak lewat, Pak, dia darahnya, dan merah terangnya tetap merah terang, Pak. Nah, kalau pada kasus ini ada cairan hitam di atas, berarti perdarahannya di dalam lubangnya, di dalam kantongnya lambung, bukan di dalam, Pak. Itu bedanya, Pak. Saya sendiri lebih curiga Bagaimana ini. saudara bisa tahu itu seperti Nah, itu otopsi sudah sekian banyak, Pak. Saya itu kan hari-hari ya otopsi kasus, itu Pak. kan tidak diotopsi, Itu hanya bukan sampel. ambil sampel dibuka, Pak. Itu ada laporan yang dokter selamat itu ada laporan. Karena waktu ambil sampel itu dibuka lambungnya, Ya. disorek, Pak. Waktu disorek dia kelihatan kan ada bagian dalamnya. Dia bilang laporannya itu hitam, Pak. Ada ulkus, ada tukak itu seperti kayak borok-borok itu. Ya. Hitam. Dan kalau kita dokter forensik melihat ada darah hitam di situ, artinya ada perdarahan dari tukak tadi dan kena asam lambung. Kena asam, Pak. Nah, itu Padahal kalau tadi disebabkan oleh zat kimia. Padahal kalau dia karena cyanida, yang terjadi bukan asam yang bekerja, Pak, justru adalah basa. Makanya warnanya merah terang, Pak. Perdarahannya bukan di dalam lubang lambung, tetapi di dalam selaput lendir. Nah, kalau kita raba, Pak, beda, Pak. Kalau karena asam, ya karena asam, itu kita raba agak keras dan hitam, Pak, warnanya. Tapi kalau yang karena basah, dia warnanya dia bengkak, Pak. Kalau diraba itu seperti sablon, Pak. Itu licin seperti itu, dan perdarahannya di dalam, Pak. Beda. Teori apa itu? Nah, itu yang tadi saya gambar itu teori klasik, Pak. Cyanida itu racun yang itu, Pak, seperti yang itu racun yang racun klasik, Pak. Itu semua dokter forensik masih tahu itu, Pak, karena itu ada di semua textbook, Pak. Itu merahnya kayak begitu, Pak. Merah seperti itu artinya ada lambungnya bengkak di dalam selaput lendir. Itu berdasarkan teori saudara atau pernah langsung meneliti? Saya lihat, Pak. Saya waktu sudah memang yang pertama kali saya bilang, waktu pertama kali saya belajar cyanida, profesor saya bilang, Profesor Arief Widianto. Cukup. Nah, Ya. Baik, yang sudah jangan diulang. nggak diulang untuk memperjelas saja, yang mulia. Baik, ahli. Langsung pertanyaannya, apakah jika seseorang terpapar zat racun seperti cyanida dan hanya ditemukan di lambung, apakah yang bersangkutan langsung mengalami kematian atau adanya proses penyerapan hingga mencapai target organnya? Mohon dijelaskan lagi supaya ini terang benderang karena di dunia mengerti. Kasih. Begini, kalau cyanida masuk ya lewat mulut, lewat makan atau minuman, dia masuk ke dalam lambung. Maka di dalam lambung itu dia tidak bikin efek apa-apa kecuali efek pembengkakan tadi, dan itu tidak cukup untuk bikin mati. Dia baru mati kalau dia diserap ke dalam darah. Dari seluruh saluran cerna itu kalau masuk ke darah dia akan diserap di hati. Maka di hati itu cyanida itu akan berusaha dirubah oleh tubuh menjadi tiosianat oleh enzim brodanase. Nah, cyanida yang masih berlebihan itu baru lari ke target organ. Target organ prinsipnya seluruh organ di seluruh tubuh, semua organ tidak ada kecualinya. Cuman dia yang bikin mati itu kalau dia mencapai target organ otak, jantung, dan paru. Itu 3. Jadi artinya kalau hanya di lambung tidak masuk ke organ-organ tadi, itu tidak akan bikin mati itu. Sudah, makasih. Saya nggak banyak lagi, hanya saya minta ya. Tadi saya hanya mengklarifikasi bahwa melihat CCTV sebenarnya korban itu kolaps bukan karena minum kopi, tapi adalah setelah minum kopi. Ya, soal apakah karena minum kopi itulah yang kita periksa dalam perkara ini. Tapi yang pasti dia kolaps setelah minum kopi, ya, bukan karena minum kopi, beda. Ya. Satu lagi pertanyaan terakhir. Setelah pembicaraan sudah berpanjang tadi, saya meminta kesimpulan saudara sebagai ahli dalam kasus ini.
apakah kematian korban bisa ditegakkan dengan keadaan hanya periksa lambung dan tidak otopsi? Tidak, Pak. Tidak bisa ditegakkan dan tidak bisa ditentukan kematiannya. Tidak. Ya. Kedua, tadi sudah mengatakan bahwa dalam kasus ini pasti matinya korban bukan karena cyanida. Yakin, Pak? Saya minta saudara dijelaskan kembali lagi alasannya kenapa saudara katakan tidak karena cyanida. Oke. Kesimpulannya. Ini cuma resume aja. Yang resume pertama itu ada 3 gejala utama orang keracunan cyanida. Itu ada tanda-tanda. Pertama itu tanda kulit yang merah dan depan mata merah. Itu satu. Itu tidak ada, Pak. Kalau yang ada adalah kebiruan. Satu. Yang kedua adanya bau. Bau itu mesti ditanya ke tercium oleh dokter di UGD maupun yang di otopsi. Itu tercium itu tidak ada laporan seperti itu. Itu kan yang ketiga, ya kan sudah jawab. iya, yang ketiga itu masalah efeknya di lambung. Efek di lambung itu mestinya merah terang dan bengkak, dan ini tidak cocok. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai adanya racun. Untuk cyanida, racun itu harus ditemukan di hati dan di organ lain. Di hati ada cyanida, di darah ada cyanida dan tiosyanat, kemudian ada tiosyanat di dalam urin. Itu yang tidak ada. Baik, terima kasih. Cukup ya, Pak. Ada. Ya, barusan jawaban saudara itu, justru itulah sifat-sifatnya sudah ketemu dengan teori saudara tadi. Kemudian kalau dikatakan itu harus ada di hati, ya, cyanida itu di urin dan seterusnya, itu menurut ahli-ahli sebelumnya kami tanyakan, karena sudah meninggal dunia itu tidak akan bisa terdeteksi. Nah, itu bagaimana pendapat saudara di situ lagi? Tidak, Pak, itu literatur nggak bilang begitu, Pak. Itu menurut mereka ada kami catatan di sini. Saya banyak sini. Begini, Pak, kalau ahli itu, kalau saya ngomong itu keyakinan saya berdasarkan apa yang saya baca, Pak. Kalau yang lain ngomong itu silakan Pak Hakim memutuskan. Ya, pendapat dia kan begitu. Ya sudah. Jadi saudara nggak sependapat berarti? Tidak, Pak. 2:3:1 begitu. Pak, kebenaran nggak bisa dihitung begitu, Pak. Siap. Ya. Masih ada? Bisa? Cukup ya? Ya. Udah, jangan ulang-ulang lagi. Mungkin bisa dulu live zoom at record. Lagi di atas setelahnya di atas lagi. Nah, itu nomor 4 tadi kan saudara ahli tadi mengatakan ada beberapa ini ya, penegasan aja. Tadi saudara bilang kesimpulan tadi beberapa lambung tadi mengatakan gimana saudara ahli? Pak, tolong Bapak jangan yang nomor 4, Pak. Bukan, saya hanya menyatakan itu aja. Saudara ahli menyatakan lambung warna apa tadi? Pak, Bapak bacanya salah, Pak. Enggak, saya tanya saudara ahli tadi, Iya, lambung Bapak. warnanya apa? Begini, Enggak, Pak. jawab pertanyaan saya dulu. Jangan Bapak, karena Bapak nunjuk warna yang salah, saya nggak bisa ngomong, Pak. Sekarang ini, Pak, ya, racun masuk ke dalam lambung, Pak. Itu efeknya ke bagian dalam lambung, itu namanya yang Enggak, saudara tadi ada ciri-ciri tadi saudara jelaskan. Lambung warnanya saya catat tadi kemerahan. Nah, sekarang saya baca nomor 4. itu bagian permukaan luar lambung. Di mana ada nama permukaan? Pak, dokter forensik semua tahu, Pak, yang 4 itu keluar di luar, yang dalamnya itu pas setelah lambung itu mengikat, kemudian diambil sampel. Pemirsa itu patologi kita menyediakan zona vitamin itu loh, Pak. Bukan. Pak, saudara bisa baca nggak nomor 4? Pak, Bapak tolong, Pak, ya, tanya dokter forensik, Pak. Yang nomor 4 itu gambaran lambung dari luar, Pak, permukaan luar. Setelah lambungnya dibuka, bagian lambung itu yang nomor 5, Pak. Enggak, saudara tadi kan sudah sampaikan. Sudah, kesimpulan tadi saudara nomor 4, saudara tidak ada namanya permukaan lambung berwarna kemerahan. Sekarang saya cuma mau tanya, konfirmasi ke saudara. Saudara kan juga periksa itu. Sekarang nomor 4 itu apa ya? Lambungnya berwarna apa? Itu saja cukup.
Karungnya berwarna kemerahan. Ya, itu itu permukaan cukup, luar, cukup. Pak. Ya cukup ya. Bapak bukan ahli forensik soal mata, itu tidak itu, Pak. Coba ahli diam. Supaya dipahami ya, bahwa visum et repertum ada surat, ya, itu surat keterangan ahli, sama-sama bukti, nggak usah dipertentangkan. Kalau ahlinya berpendapat seperti itu ya sudah, ya. Ya. Yang nomor 4 itu permukaan luar, Pak. Yang 5 permukaan dalam. Yang dalamnya itu, Pak. Ya. Kalau Bapak tanya yang 100 dokter forensik semuanya sama, Pak, jawabannya sama saya, Pak. Nah, karena sama-sama bukti, terserah lah. Jaksa mau berpendapat yang seperti apa, sudah terserah ya. Coba kesimpulan tadi ya, kesimpulan coba. Kesimpulan. Yang kesimpulan. Kesimpulan ini Ya tadi, terus yang kesimpulan. Nah, ya. Tadi kan sudah dikomentari kesimpulan ini ya. ya, Cuma yang terakhir saya belum mendengar tadi bahwa kelainan yang diakibatkan oleh bahan korosif itu bahan apa? Kelainan oleh bahan korosif. korosif itu ada 2, Pak, asam dan basa. Ya. Kalau asam, lambungnya bagian dalam itu hitam, Pak. Kalau basa, warnanya merah, Pak. Merah ya. Ya, Basah itu contohnya apa? Kalau NaOH, NaCN, KCN, bukan termasuk cyanida, Pak. Cyanida. Masuk cyanida. termasuk itu. cyanida. Iya. Tadi kan semua dikomentari ya, termasuk berwarna kebiruan itu karena kurang oksigen ya kan? Ya, sehingga yang ini yang terakhir ini yang diakibat oleh bahan korosif adalah bahan basah tadi ya. Basah, Pak. Basah, ya. Mesinnya basah. Kalau Contohnya cyanida. antara lain ya, antara lain cyanida, begitu ya. Ya. Cukup ya, cukup semua ya. Apakah ada tanggapan dari terdakwa? Tidak ada tanggapan yang mulia, terima kasih. Terima kasih, Pak. Boleh meninggalkan.